Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Sabrina Laurenza Borusilalahi dengan NIM 71 2018-268. Di sini untuk memenuhi tugas akhir semester di kelas manajemen gereja, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen pengkaderan gereja. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu manajemen? Manajemen ialah proses pengorganisasian yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen ini bukan hanya dilakukan dalam kelompok bermasyarakat, namun juga di dalam gereja, begitu. Dalam sebuah manajemen itu dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Tentu dalam kerjasama tim dibutuhkan regenerasi, dibutuhkan sifat saling optimis dan motivasi yang baik. Nah, oleh sebab itu, itulah titik berangkat saya dalam menjelaskan manajemen pengkaderan gereja. Nah, dalam sebuah kepemimpinan tentu dibutuhkan pengkaderan. Pengkaderan ini dilakukan untuk menyiapkan calon-calon pengganti untuk menggantikan posisi para pemimpin. Nah, lebih jauh lagi, pengkaderan ini bukan hanya untuk sekedar menggantikan para pemimpin, namun juga dapat dilakukan untuk membantu pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di dalam lingkungan formal dan di dalam lingkungan gereja. Nah, teman-teman, di dalam pengkaderan ini tentu memiliki prosedur yang baik agar mendapat kaderisasi, agar mendapat orang-orang yang bermotivasi dan bervisi misi yang baik dalam menjalankan pelayanannya. Nah, di dalam gereja sendiri pengkaderan dapat berupa pengkaderan calon sintua atau calon penatua dalam bidang ketua sektor, musik, dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil satu contoh teman-teman, yaitu contoh pengkaderisasi seorang calon penatua atau sintua. Nah, di dalam gereja, pengkaderan ini, orang yang dikaderisasi dilihat atau ditinjau dari sisi rohani, dari sisi keaktifan, dari sisi jasmani, dan lain sebagainya. Nah, setelah ditinjau seperti itu, orang tersebut dikira layak, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi para pemimpin juga meminta feedback dari para jemaat apakah orang ini layak atau benar-benar melakukan hal demikian dalam proses bermasyarakat. Kemudian dalam kaderisasi ini bukan hanya dilakukan kaderisasi saja, nah tapi dilakukan pembekalan bagi para kaderisasi yang bersedia untuk melayani di dalam gereja. Pembekalan yang dilakukan yaitu berupa aspek rohani, pembekalan berupa aspek manajemen administrasi serta konvensi, agar para kader dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Nah, dalam proses pembekalan ini tentu ada feedback dari para kaderisasi kepada para pembekal, baik itu pemimpin dan lain sebagainya, yaitu berupa laporan. Laporan yang bagaimana? Laporan tertulis tentang pengetahuan dan ilmu yang telah diberikan, dan juga laporan berupa praktek. Nah, setelah semua berjalan dengan baik, maka dalam tahap terakhir dilakukan pemilihan agar semua yang terlibat di dalam gereja dapat melakukan voting agar mendapatkan kaderisasi, agar mendapatkan seorang yang beregenerasi dalam pelayanan gereja. Pengkaderan bukan hanya pada sintua atau penatua seperti yang saya jelaskan tadi, bisa juga dalam bidang musik, dalam bidang inventaris, dan lain-lain. Tetapi untuk tahapan dalam pengkaderisasi, semua yang saya jelaskan di awal tentu dilihat juga. Nah, karena kita berbicara mengenai pengkaderan, maka itu sama dengan berbicara mengenai sumber daya manusia. Nah, di mana sumber daya manusia diperlukan dalam gereja untuk membangun dan memfasilitasi gereja dan jemaat. Oleh karena itu, regenerasi dalam proses pelayanan, dalam proses pergantian pemimpin sangat diperlukan di dalam gereja dan bermasyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman, Bapak dan Kakak Asdos dapat menerima penjelasan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.